min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala aidan wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam silu arhamakum walau bisalam. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati segenap para alim ulama setempat, para sesepuh, para pemuka masyarakat, para ibu-ibu jamaah undangan khusus jamaah Majelis Taklim Al-Istiqomah pimpinan Ustazah Haja Umroh Haji Senun yang pada hari ini alhamdulillah pembukaan pengajian, namun sekaligus harusnya kemarin hari Sabtu keempat, karena hari ini adalah hari yang istimewa untuk para almarhum dan almarhumah, sekaligus mengadakan acara haul di tempat ini, menghatamkan Al-Quran dan telkin dzikir yang lainnya. Yang terhormat kepada para ustazah yang hadir pada hari ini semuanya, dari ustazah yang kecil sampai gede sampai besar, dari yang tenar sama yang sembunyi, ya, dari yang pinter maupun yang sedang, dari yang kaya maupun yang miskin. Miskin apa, kaya apa adalah hati, ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat, tidak menyebutkan satu persatu, namun rasa takdim dan cinta saya semuanya. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini alhamdulillah kita berkumpul di sini untuk bersilaturahmi dalam rangka acara yang sudah disiapkan oleh panitia. Ya, Ibu-ibu, kalau saya tadi membacakan satu ayat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, di atas ayat itu ada wasabiqu. Sama, lanjutannya sama, cuma berbeda. Ya. Wasabiqu adalah diambil dari musabaqah. Musabaqah artinya berlomba. Berlomba. Lalu yang ini ayat berikutnya wasari'u, bersegera. Berlomba sama segera beda. Kalau lomba diadu, mana yang lebih cepat, mana yang lebih gasip, mana yang lebih rajin, pasti menang. Mana yang lebih enak suaranya. Tapi jangan salah lomba. Jangan semuanya dibikin lomba. Ya, walaupun itu perlombaan, akan tetapi kita niatin lillahi ta'ala. Mau lomba apa? Mau lomba qiraatul Quran? Boleh. Tapi jangan niatin kita menang ataupun kalah. Mau kita lomba qasidah, hadroh, ketimpingan apapun, mau nyanyi, mau gambusan, ya, mau seragaman, mau lomba boleh, ya. Akan tetapi jangan sampai mengharap sesuatu kecuali ridhonya Allah. Banyak kejadiannya, Bu. Gara-gara berlomba, saudara jadi hancur. Berantakan. Saudara yang tadinya bersatu, wah, dipasang tembok Berlin, dikasih singgah, saking kepengen gak ketemu. Tuh, gitu tuh. Ya, apapun itu masalahnya, yang jelas sensitif yang begitu-begitu. Okay? Nah, yang ayat saya tadi bacakan bersegera. Artinya segera itu disegerakan. Segera apa? Jangan pakai nungguin teman. Jangan pakai nungguin tetangga. Kalau mau berbuat kebaikan, nggak perlu diajakin, nggak perlu dialun-alun dulu, nggak perlu dibangga-banggain. Yang jelas Allah perintahkan segeralah.
Kemana? Mirrobbikum, menuju keridoannya Allah, menuju rahmatnya Allah, menuju ampunannya Allah. Segera. Setiap kesalahan kalau kita bersegera dihapus oleh Allah. Ya, tadi saya salah tuh, astagfirullahaladzim. Jauh mati dia mati. Saya tadi kelepasan. Jadi bersegera tuh namanya. Jangan pakai nungguin nasihat dulu. Nungguin di alam-alam dulu. Nungguin dibanggain dulu. Nungguin diajakin dulu. Gak ada apa-apanya. Justru akhirnya yang ngajakin, yang untung. Kalau kita diajakin mau, yang ngajakin lebih untung daripada yang diajakin. Ya. Jadi apapun kebaikan, apabila ada ajakan yang baik menurut agama, segera. Tuh. Yang kedua, kalau kita kepengen dimaafin oleh Allah, semua kesalahan kita, kesalahan suami, kesalahan kedua orang tua, kesalahan semua jamaah, kesalahan siapapun yang pernah kita bilang begini, sebenarnya kan kita suka bilang begini, astagfirullahaladzim li walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyain minhum wal amat. Artinya tuh disapu bersih tuh. Bukan cuma kita doang, bukan cuma orang tua kita aja, tapi semua kaum muslimin muslimat kita mintain ampun kepada Allah. Supaya jangan kita capek, Bu. Sebenarnya kita ngomong seperti itu pada Allah, akan tetapi Allah nggak ampunin dosanya. Kenapa? Karena kita masih berat untuk mengampuni dosa orang lain. Karena kita masih berat memberikan maaf kepada orang lain. Ya. Kita minta aja, tapi orang lain yang punya kesalahan kepada kita nggak maafin, maka biar segudang 1000 kali, 2000 kali, setiap hari kita istighfarin mereka, istighfarin diri kita, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, Bu, Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab, ya, dia mempunyai kecemburuan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa cemburu? Karena Sayyidina Abdullah, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab itu di zamannya mengabdi kepada Rasulullah. Yang gelar karpet dia, yang ngepel dia, yang nyapu dia, sampai dia nggak ikutin ngajinya, nggak ngikutin belajarnya. Ada yang aus diambilin air, ada yang minta kopi dibikinin kopi. Ngaji nggak? Nggak ngaji, ya kan? Melayanin melulu muter. Tapi lagi-lagi Rasulullah tuh bilang begini, ahlan wa sahlan ahli surga, ahlan wa sahlan ahlul khair. Dia nengok si Abdullah, siapa itu? Ya, mana datangnya belakangan, pulangnya duluan, ngebantuin kagak. Yang capek gue. Kenapa jadi Rasulullah setiap orang itu datang bilangnya ahli jannah, ahli khair, padahal sendalnya aja satu hijau satu kuning, padahal kainnya aja keriting, padahal kancing bajunya aja nggak lengkap, pecinya bekelir, gagah kagak tuh orang mojok aja, tapi dibilang ahli surga. Wah, pasti ada apa-apanya, pasti ada kelebihannya, kata si Sayyidina Abdullah. Biarin aja, nanti kelar gue mau nginep di rumah dia, pengen liatin ngapain sih ya, sampai Nabi puji seperti itu. Udah kelar, tutup majelis, dipegang tuh tangannya si bapak tuh, pak tunggu pak, jangan pulang dulu. Kenapa nak? Saya mau ikut, boleh nggak? Boleh, tapi saya menginap 3 hari. Boleh ya, boleh, silakan.
Nginep lah 3 hari di situ. Akhirnya nggak ngikutin majelis. 3 hari nginep di rumah tuh orang. Ya, begitu nginep sampai 3 hari, ditengok tidur biasa aja. Ambil wudhu kali gitu kering, ambil wudhu lagi kering, ambil wudhu lagi kagak. Ya, biasa aja. Giliran bangun malam biasa doa banget. Kali gitu sepanjang malam enggak, cuma 2 rakaat doang sembahyang tahajudnya. Beter selesai. Enggak kali pegang tasbih sampai rontok enggak. Kali ngaji sampai ke Qur'annya belek kagak. Biasa-biasa doang. Sama kayak kita gitu, biasa. Enggak ada yang lain, rumahnya juga enggak asik-asik banget. Tapi kenapa ya? Rasulullah bilang ini ahli surga. Akhirnya Pak, udah ya saya udah 3 hari di sini, saya mau pulang. Gitu dulu. Sebetulnya anak ini nyari apa di sini? Sebetulnya sih saya cemburu. Emang kenapa? Ya kagak. Setiap ente datang, Rasulullah puji-puji ahli surga. Kalian kan, emang ada yang spesial nggak sih Pak? Saya lihat Bapak ibadahnya biasa-biasa aja. Masih banyakan saya. Tapi saya nggak dipanggil seperti itu. Ya saya kekuatannya kayak gini. Nggak kali ada yang lain. Coba dicerita mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh Bapak ngapain? Ya biasa. Giliran sembahyang ya sembahyang. Ya kalau bangun tidur ya saya berdoa bangun tidur. Akan tetapi saya setelah berdoa saya bilang sama Allah, ya Allah ya Tuhan, kalau memang ada kesalahan pada diri saya terhadap orang, siapapun orang itu, ampunilah dosa saya ya Allah. Dan kalau ada orang yang bersalah kepada saya, baik sengaja maupun yang tidak saya sengaja, mudah-mudahan Kau ampuni dosa saya ya Allah. Paham nggak saya ngomong? Paham nggak? Kalau bangun tidur, dengerin. Kalau bangun tidur, saya bilang kepada Allah, ya Allah tetangga mana saja, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, kalau dia bersalah kepada saya maafin sebelum dia minta maaf kepada saya. Nah, kira-kira sama sama kita. Udah kita minta maaf, dimaafin nggak? Udah kita minta maaf, dimaafin nggak? Keren. Maafin di mulut doang. Gak mungkin. Ya, tidak mau Didendam, jadi keturunan. Lebaran, dengerin. Ya. Buktinya kemarin Lebaran, Ya. habis sembahyang bareng salaman, cepet. Yang belakang nyolek dik. Lu udah akur sama itu. Salaman doang. Tadi lu salaman, nggak enak. Terus, ya gua mau terusin ntar. Lanjut. Bener enggak? Bener enggak? Biar kata malam begitu. Ya. Nah, anak tegurin, mama tadi cium tangan sama bapak. Iya. Emang udah baikan? Belum. Kebaikan. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, Allah tidak akan memberikan maaf pada kita. Hatta kita istighfar 10.000 satu hari, kalau kita masih kecantel di hati kita rasa tidak baik hati kepada orang tersebut, kepada siapapun, maka kita tidak akan mendapatkan maaf dari Allah. Dan ingat, setiap hati yang kurang baik kepada siapapun, apakah itu anak keluarga ataupun tetangga atau siapapun yang namanya hamba Allah, beragam, bercampur. Kalau ada hati sedikit aja titik di dalam hati kita, tidak ada kebaikan, masih ada rasa malas, masih ada rasa dengki, rasa tidak senang, tidak baik, masih dendam, masih ngebenci, maka istighfar kita tidak akan pernah ditulis selesai oleh Allah.
bahkan ibadah-ibadah yang lainnya pun tidak lancar berkahnya, bahkan usaha rezekinya pun itu ditangkal daripada keberkahannya, dikurangi keberkahan. Ya, kalau kita mau berkah, meraih keberkahan, karena di ayat berikutnya Allah sambung ibu-ibu sekalian, ya, bukan mirabbikum, tapi juga Allah sambung, yaitu surga yang disiapkan untuk kita, yang luasnya seluas langit dan bumi. Disiapkan untuk siapa? Untuk satu orang, bukan untuk dikerubuti. Kan bisa, iya. Nah di sini aja ibu kalau punya duit cukup nggak rumah satu? Kalau ibu punya duit cukup nggak punya rumah satu? Maunya dua nggak cukup. Kalau punya duit lagi tiga terus sampai kontrakan. Mobil juga nggak perlu, nggak satu bertumpuk. Begitu juga dengan amal ibadah kita nanti. Amal puasa beda kerajaannya. Puasa yang kemarin yang itu umur kita misalnya puasa pernah umur kita 50 kali, 50 tahun puasa, 50 gedong Allah siapin. Sholat kita 5 kali sehari, ya. Selama umur kita berapa kali itu waktu kita, itu juga sebanyak itu gedong Allah siapin, kerajaan Allah siapin, pahala ngaji kalau banyak ibu saya tahu. Pahala baca Quran aja ibu waktu bulan puasa kemarin, satu malam ada yang laporan ke saya 10 Al-Quran satu malam. Gimana itu bacanya? Luar biasa di luar. 10. Masya Allah ya. Mau sekebet dua kebet, ayat demi ayat itu ada harganya, bukan tidak ada harganya. Ibu lagi malas kantor ini, yang penting ibu ambil air wudhu, tuh ambil Al-Quran, cium ibu kebet. Ini ngantuk banget rasanya. Nanti kebet doang itu ibu pahalanya besar. Kebet doang. Dilihat doang, dipegang doang, asalkan sesuai ajaran agama. Tuh, lihatin tuh. Lalu belum lagi pandangan-pandangan yang lainnya. Muka ketemu muka nih semuanya nih, berhadapan muka, ambil senyum-senyum, pahalanya luar biasa. Itu juga ada pahalanya berupa mahligai. Artinya ibu, kalau itu semua diterima oleh Allah pahalanya, di seluas langit dan bumi itu 7 petala. Ya. 7 petala, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Wajannatin arduhas samawatu wal ardh. Itu jamak, mana salim. Jadi 7 petala langit. Ibu punya rumah nih, udah gede rumah ibu. Cukup nggak lemarinya atuh? Bajunya Lemari nambah. pajangan lain. Oh iya. Lemari tempat sendal lain, tempat sepatu lain, tempat tas lain. Loh, jadi ibaratkan itu, ya, ibaratkan itu pahala. Baju udah ditumpuk di gantungan lain, digelar di kasur lain. Ya enggak? Ditumpuk di kasur. Kamar depan baju, kamar belakang baju, padahal dipakai dengan atau tapi dikumpulin. Begitulah pahala yang amal ibadah kita yang kita kumpulin, makanya Allah kasih iming-iming kepada kita. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Yuk, dari sekarang mulai hari ini kita maafkan semua kesalahan siapapun, anak yang masih kecil atau anak yang sudah dewasa, atau mantu atau cucu atau tetangga atau besan atau siapapun manusia. Irhamu fil ardh yarhamkum fis sama. Berkasih-kasihanlah kamu dengan orang yang ada di bumi, hamba Allah yang ada di bumi.
niscaya penguasa langit yaitu Allah memberikan kasih dan sayang kepada engkau. Ibu berat badannya, penyakit banyak, gak bisa datang dalam undangan apapun, apakah itu pengajian, silu arhamakum walau bisalam, sambung silaturahmi kamu walaupun dengan ucapan salam. Lagi nyapu pinggan sakit, orang bererot 7 orang pada pakaiannya kembar, dari atas sampai ke bawah kembar. Jangan ibu bilang, ya Allah mau kemana tuh baju kembar, mau ditukar Bangkok apa? Jangan ya. Bertanya Waalaikumsalam, mau kemana, mau ngaji? Iya ini pinggang saya sakit banget, titip salamnya. Ya, walau bisalam, apalagi walau bepulus. Ya enggak? Ada di kantongnya, ada di kantong banyak sejuta. Ya enggak? Banyak sejuta ngirim dan ngirim, kita nggak bisa datang. Ya kan? Atau ya ada pepek 10 loyang, 10 loyang. Nah, iya enggak? Ya kalau enggak, Nabi memang ngomong, kata Nabi, silu karhamakum walau bisalam, sambung silaturahmi kamu, enggak harus dengan uang, enggak harus dengan harta benda dan sebagainya, dengan salam aja itu sudah insyaallah. Ya udah salamin ya, nanti doain saya biar sembuh. Lalu kebetulan Ustazah Ayumi yang menyampaikan lagi, Om tadi ketemu sama Nyanya Aji di sono, katanya sakit, kirim salam Nyanya Aji. Apa kata Aji, Om? Alaihi wa alaihassalam. Ya Allah, cakep banget itu doa. Iya enggak? Udah didoain kepada yang nyampaikan, didoain pula kepada yang menyampaikan, disampaikan dan menyampaikan. Subhanallah, ilmu. Ada lagi yang beruntung, Bu. Saya mah berdoa, udah berdoa, tapi ngapain ya? Nggak kabul. Ya, nggak kabul. Doa nggak kabul. Masih aja begini. Reksa kan. Allah ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya ku terima doa-doa. Amin ya Allah. Periksa, semua udah benar, periksa bedaknya. Bedaknya periksa, ada buatan dari babi kagak? Oh iya. Periksa lipun setipnya. Ya, ada campuran babi enggak? Periksa yang buat ngosek, kan ada sikat buat ngosek besek. Yang ditaruh di pipi, botol kosek lah. Apa itu namanya, tahu enggak? Iya, periksa itu terbuat dari apa, bahan apa itu? Apakah bulu babi, bulu anjing? Ya, periksa. Yang perintilan begitu terkadang kita nggak ada rasa was-was, Bu. Yang penting glowing. Benar apa enggak? Yang penting kencangin, tapi nggak tahu itu terbuat dari apa. Yang namanya yaitu kosmetik, nggak ada yang halal. Ya Allah. Makanya orang dulu biarin dah Kelly mengkilang. Kelly yang mengkilang tuh dikosek. Biarin tuh yang namanya bedak apa tuh? Bedak pipa. Bukan kuku papa. Bukan kuku papa, tapi pipa. Nomor 5 kata Jidah dan beliin saya pipa nomor 5 yang cocok. Kalau Jidah yang di Bukit Duri, saya bapak Kuitang, Jidah mau Kuitang. Iya, beliin komik bedak yang segede gini tuh ya, yang komik becek-becek ya. Itu merah. Kalau saya dapat tuh ngambil lepek, ngambil air, dikontes tuh bedak yang segede gini tuh, diunjuk-unjuk ditemplokin di sini. Kita ambil dulu di dapur selawatan di kosek, dodamnya tangannya. Wah, ini mah bajunya udah pada putih semuanya. Ya, tuh. Jadi nggak perlu glowing di dunia supaya apa nanti di akhirat. Ya Bu ya. Tuh. Lalu itu enggak kita enggak ke situ. Periksa bajunya, gimana bajunya dicuci? Saya cuci. Periksa bajunya. Bahkan bukan hanya bukan cuma doa yang ditolak oleh Allah, sampai sembahyangnya
Periksa bajunya, ditirisin ya apa udah jadi. Begitu diber dicampur, diangkat dijemur, belum tiris. Masih ada najis. Kalau pakai mesin cuci kan dijamin. Hah? Kotor bajunya, emang langsung diselesaikan dulu apa cuman mesin cuci aja ngebantu doang kan? Hah? Enggak kan? Begitu dikeringin kan mau ditirisin. Beda sama orang dulu beli baju. Ini timbang Terus, iya. diperas, lalu masukin mesin cuci. Pikirin. Ya. Oh itu enggak, alhamdulillah saya mah rapi nyucinya. Karena saya udah denger kata ibu-ibu, jangan melotot aja pikirin. Ya, oke. Lalu gimana dengan cucian piringnya? Cucian piringnya gimana? Ya. Apakah di cucian piring itu ini banyak sampah, langsung ibu celup tuh yang namanya sabun? Wah, baru dia. Kalau memang ada di situ, barangkali cecek, barangkali apa ya. Harusnya gimana? Jadi ini aja dulu dikocok sama air, dibersihin. Buangin kotorannya dulu. Baru nanti disabuni. Oke, itu udah tahu, udah ngerti. Saya udah ngerti, kata ibu-ibu nih. Biarin saya yang jawab, ibu diem aja. Yang penting didengerin. Bagaimana dengan cara ngepel di rumahnya? Sudah benar dan dari Indonesia belum? Iya. Ini ngepel, apalagi yang pelan sekarang tuh, yang langsung muter, airnya tentu aja, sabunnya tentu aja, kosek. Habis tegis lagi, Pahami? Ya pahami. Harusnya gimana? Ember ada dua, satu ember sabun, satu air bening. Masukin ini si pel-pelan ke air, peras, masukin ke sabun buat ngepel. Nanti ini buang lagi, ganti sama yang baru, kocok lagi, baru peras, masukin. Bukan sabun yang tentu aja, airnya tentu aja. Jadi balik lagi bu. Iya. Najisnya balik lagi. Itu hal-hal yang sepele kan? Gimana mau doanya diterima? Sembayang tunggang tungging kan dulu. Lalu juga, oh itu mau udah ngerti saya. Periksa dalam sembayangnya. Yang penting Periksa dalam sholatnya, gimana cara pakai mukenanya, bagaimana kita dagu dan jidatnya, apa sudah dijaga apa belum? Karena ibu-ibu kan aksi sembayangnya. Kalau pakai mukena terusan katanya itu pocong, ya kan? Jadi makainya mukena yang dijajah. Atas bawah itu mukena jajahan itu. Jajahan. Dijajah kita, dijajah oleh kaum kita sendiri. Hati-hati. Pakai mukena keren doang, diangkat tangannya dipental, ini udah direken. kelihatan. Dipental. Terkadang ada yang udahlah mukenanya yang ada sayapnya yang bisa terbang. Ya enggak? Iya bisa terbang. Yang 1.003 kenapa? 1.003 begitu sujud angin datang. Makanya orang dulu berkah walaupun tidak jadi insinyur, tidak jadi profesor, lihat tanahnya, berkahnya lebar. Orang sekarang punya apa? Nggak ada tanahnya, emaknya, bapaknya nggak punya. Pada segitu masih dikatanya, ya nggak? Dapat 1.000, anak 7, belum sunat semua jual, belum sekolah jual, lama-lama ngontrak. Ya, karena nyepelekin yang punya segala, nyepelekin yang punya. Di bidang makan, di bidang makan nih kita telan semuanya nih barang apaan, kita nggak tahu kehalalannya, ya. Apalagi dengan makanan instan,
Emang dijamin kesuciannya. Paling nemen gitu. Ya. Paling nemen. Senangnya Hanya setiap ada orang yang pengen dipegang perutnya, saya bilang tinggalin makan di luar. Bikin makanan sendiri dan hindari micin. Hindari penyedap. Karena nggak mungkin yang namanya micin itu bisa micinnya dikit, barang naik apa namanya masakan kita sedang kok jadi gurih banget dari apa ini? Sedangkan kita pakai ebi aja, pakai udang aja, kagak sesedap itu. Iya. Pikir, kita ini dikasih otak sama Allah mikir, pikir. Penyakit jadi banyak. Mulanya seger, Jadi loyo. loyo, beler di mata. Ya enggak? Ya. Dandan sama dandan. Iya. Tapi tuh mata kalau dilihat Udah ini, udah. belek. Tuh. Enggak ada seger-segernya. Ya. Periksa semuanya. Periksa semuanya ibu sekalian. Rawat semuanya, terkadang lagi sholat, terkadang lagi sholat. Karena tidak rasa syukur kepada Allah, ada yang nyelip. Ngapain tuh lidah? Kotak-kotak. Keluar gitu. Semburin jangan ya. Kok belum belajar total ini masalahnya. Iya. Kalau kita batal lagi. Kalau kita telan kali. Selepin. Ya, periksa semuanya. Kalau itu diperiksa semua kekurangannya yang belum paham, nanti akan diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita merasa beli, merasa nawar, maksa. Dan telur udah isinya 14 karena gede-gede. Masih juga tuker deh bang, biar yang kecilan dikit jadi 2. Ini udah pas bu. Nah, hati-hati musim mangga. Timbang, apa timbang? Tuh. Itu yang sedikit yang sedikit. Sama dengan kencing. Kencing itu nggak harus sebotol dituang. Ke kolom. Setetes bisa jadi najis. Begitu juga barang yang masuk ke dalam diri kita, baik itu melalui organ yang mana. Organ yang 9, semuanya usahakan dengan yang halal-halal. Karena kita punya organ 9 organ loba, 2 mata, jangan ngelihat sama yang haram. Biar cabai orang tetangga, lucu-lucu biarin aja. Di pasar 5.000 pedes, jangan pakai ngopek. Ya, melihatin pandang tetangga lemur-lemur, nggak usah diprotes. Adi 2.000 nggak habis taruh di kulkas. Main potes Ya, memang udah ujian kita. Ujian kita. Jadi dari makanan itu juga kita harus, apalagi di pengajian, apalagi datang ke rumah orang lebaran. Ya, dengerin baik-baik. Ada tuan rumahnya disuruh makan susah banget. Begitu tuan rumahnya masuk ke dalam tinggal toplesnya. Bahkan mungkin toplesnya juga dibawa pulang. Tinggal kerudungannya aja ke toples. kan kudungan. Ditanyain enggak mau. Tuan nggak tahu aja. Saya kan tukang nerima tamu. Enggak ada usaha ya. Habis Di kupiak. saya bilang, ini kan angin di nyala semua. Diputar. Itu makanan semua crispy. Jadi buka tutup aja ya. Maaf ini soalnya kasihan yang belakangan. Nanti paling kan ngambil 1. Oke, kalau mau buka tutup. Buka tutup ambil tisu. Kurang lagi. Itu mengandung haram. Ibu kondangan dari rumah cakep banget, mahalan pakaiannya, brosnya aja harga berapa ya? 50.000 bros, iya kan? Kondangannya 20.000, makannya banyak banget. Kode begitu nggak dimakan semua. Ya, Gimana nggak jadi penyakit? Iya.
orangnya. Yang belakang. Itu disiapin itu, makan aja. Begitu juga di pengajian. Kalau sama yang punya rumah ibu itu dimakan, ya dimakan bagi-bagi aja itu biar cepet habis. Boleh. Tapi kalau di depan itu masih diam, di belakang yang pakai nyolek-nyolek. Niat bakal buruk, minta bakal buruk, gurunya dipanggil. Kami persilahkan kepada Bang Rosidah untuk memberikan ceramah. Gurunya kan berbalik, ngadep ke podium, mau berdiri. Pas berdiri kan ngadep lagi ke sono. Udah habis tuh 3 depannya. Kebawahannya. Hilangkan akhlak-akhlak yang seperti itu. Di rumah belum tentu dimakan. Tapi akhlak kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi diutus itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi datang ke rumah seseorang, ya, dikasih anggur sepiring, Ya. sahabat banyak. Ini Nabi nggak tawarin sahabat, yang tuan rumah, girang tuan rumahnya dimakan anggurnya sama Nabi, ya. Tapi kata sahabat, betul, dan Rasulullah nggak nawarin kita, dimakan sendiri, ya. Pulang aja, ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, tumben saya tadi ngeliat Rasulullah doyan banget sama si anggur, ya. Kita nggak ditawarin, tahu nggak? Kalau ente tawarin, ente bakal langsung hari itu juga ngomong. Emang ngapa? Langsung banget. Makanya betelan-telan aja udah biar nyenakin yang punya rumah. Tuh lihat anaknya Rasulullah. Kalau kita dikasih jeruk atau dikupas, begitu asal ibu bilang apa? Ya. Kita dididik oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta maaf untuk diri sendiri. Jangan ibu bilang, ya Allah ampuni dosa-dosaku, salah. Harus ngomong bagaimana? Ya Allah, ini nama saya Haji Ayumi binti Haji Nur Saman. Maafin ya Allah kesalahan Ayumi. Maafin ya Allah kesalahan Ayumi, kesalahan anak-anak Ayumi ya Allah. Kok begitu ya? Iyalah Allah. Jangan ngomong saya. Kalau ibu ada orangnya nggak kelihatan, terus ngomong aku siapa? Oh, disebut Iya kan? namanya. Tapi kalau Haji Om ada nih Rosidah datang nih. Oh, Iwan datang. Paham? Ampunilah dosa Rosidah ya Allah. Anak-anak Rosidah ya Allah. Berikan dosa. Salah sama diri sendiri. Terkadang kita sama orang gampang memberi salam, tapi sama diri sendiri nggak pernah. Pernah nggak salam sama diri sendiri? Assalamualaikum gitu sama diri sendiri? Enggak. Supaya kita tidak ditagih bilang Assalamualaikum ya Rosidah, udah bangun tidur, udah baca doa belum? Ayo baca doa dulu. Mintalah kepada Allah agar Rosidah diberikan kesehatan, diberikan penyambungan, semangat Rosidah ya, sehat Rosidah. Ayo semangat. Begitu sama diri sendiri, jangan nama orang aja. Ya, ajak ngomong diri kita. Bahwa ibu pernah punya anak. Kalau anak baru lahir, apa yang dilakukan ke anak dua yang kita tidak paham? Yang pertama nih anak lagi kita gendong, terkadang ditaruh di bantal, dia bilang gini. Apa kata orang tua kita, ya Allah, yang diganggu ya nak ya, jangan ganggu ya, ini lagi tidur. Nah, kita ngomong gitu. Terkadang nih anak begini, senyum sendiri, pernah nggak gitu? Iya. Antara dua, kalau nggak seperti orang najis, senyum. Itu ada temennya, ada saudaranya yang namanya ari-ari yang kita kubur tuh. Makanya orang dulu kalau kubur ari-ari nggak seperti orang sekarang yang tahayul. Kalau orang dulu udah dikubur, dikasih kembang, disirimin kembang, dikasih lampu, ditotopek. Kalau kita habis kaji Yasin disiramin. Karena itu yang bahaya loh. Yasin. Iya, suka baca Yasin kita kan habis sembahyang baca Yasin. Gitu di air gitu kan, tidak disiramin, itu ari-ari. Hanya itu anaknya sampai pada disangka kalau nggak ada ari-arinya anaknya bisa hidup, nggak hidup.
Hari-hari itu berfungsi berat. Iya. Makanya banyak orang dulu meninggal di saat melahirkan karena hari-hari yang nggak keluar. Iya. Menghantam jantung dan sebagainya. Iya. Galak itu, jangan salah. Ya enggak, jangan salah. Paham? Insya Allah ibu jadi sehat. Amin. Minum obat sakit dengkul. Pulang bacanya bismillah doang. Iya. Masih sakit, dengkulnya sakit. Nih, dibeliin obat. Minum ya, tapi biar sehat. Ya ngomong kita. Ini ada bangsanya. Ada bangsanya. Ayolah. Nah, hanya ngaji. Kalau ngaji ketemu babnya. Iya. Ya enggak? Ya. Pertama tadi apa? Maafin semuanya. Maafin kalau saya punya salah ke ibu, maafkan. Dan ibu punya salah ke saya, jauh lebih dulu saya memaafkan. Amin. Amin. Dimaafin semuanya ya. Amin. Iya, mudah-mudahan hari ini insya Allah banyak mendapatkan keberkahan. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi jangan pakai ada acara berseri, ya. Tadi duduk bareng ke romannya, udah akur. Kebetulan aja masa kok pindah. Ya udah duduk kalau gua pindah tak ketahuan sama orang kalau gua nggak akur. Terus ntar bersambung lagi. Jangan ya. Udah sekali dimaafkan sampai kapanpun dimaafkan supaya rezeki lancar, badan sehat. Amin. Ya. Kalau badan sehat, rezeki lancar, insya Allah jangan minta panjang umur. Panjang umur sakit melulu bakal apaan? Panjang umur gak punya duit bakal apaan? Minta sehat walafiat, banyak rezeki melimpah, iman Islam kita makin tinggi naik, ilmu manfaat. Nah di situ bakal menopang umur. Insya Allah Bu, kalau orang fulus banyak, sehat walafiat pasti panjang umur pasti, karena umur itu adalah milik Allah yang atur. Tapi kehidupan kita sendiri yang harus atur. Ya, ibu punya baju kotor terserah Allah deh. Ntar juga bersih sendiri, orang gila. Iya. Orang gila. Kita yang nyuci baru bersih. Ya enggak? Betul enggak? Nah, begitu. Mari kita bacakan Fatihah untuk para putra putri ini, ratu dan raja yang di haulin pada hari ini insya Allah. Iya nih yang dihaulin ini. Nah yang dihaulin kan ini Haji Gupron. Ya doi. Ya doi. Doi. Ya saking setianya tuh si Jannati. Janda ditinggal mati. Jannati. Ya, mudah-mudahan semuanya yang ada di sini diberkati oleh Allah di sisinya, dibahagiakan di sisinya, diampuni segala dosanya, dan juga mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Wabil khusus juga keluarga yang masih ada, semoga Allah bimbing untuk diberikan kekuatan, kesabaran, menerima segala bentuk segala ujian yang jelas dalam iman dan Islam, yakin karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para jamaah yang selalu duduk di sini, walaupun 2.000, 3.000 narik uangnya, yang 10.000, yang 1.000.000 narik uangnya untuk amal ibadah ente insyaallah ketemu. Begitu juga dengan para donatur lainnya yang telah membuat ini majelis sampai indah seperti ini. Kita doakan semoga usahanya lancar, diberikan kesehatan, panjang umur, diterima amal ibadahnya untuk membangun ini musola. Ala hadhihi niyah walikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin.
Amin amin ya rabbal alamin. Itulah dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.